Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Ibu Kepala SMK Negeri 4 Kepala Kota, yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Guru dan staf yang telah menyempatkan diri untuk hadir pada kegiatan hari ini. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehendak Allah Subhanahu wa taala, karena berkat rahmat dan hidayahnya lah sehingga kita semua masih diberikan nikmat, masih diberikan kesempatan, diberikan kesehatan untuk bisa berkumpul bersama dalam rangka kegiatan diseminasi implementasi budaya positif di SMK Negeri Ampana Kota. Salam dan salawat paling juga kita panjatkan atas Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman kegelapan ke zaman terang benderang. Bapak Ibu yang saya hormati, yang mungkin masih bertanya-tanya kenapa kita mengadakan kegiatan ini, ya. Nanti lebih jelasnya ya, akan dijelaskan oleh rekan kita Ibu Indah Hairunisa. Dan oleh karena itu, sebelum mungkin Ibu Indah mempresentasikan kepada kita semua, ada baiknya kita mendengarkan arahan dan sambutan terlebih dahulu oleh Ibu Kepala SMK Negeri 4 Ampana Kota. Kepada Ibu kami persilahkan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu Guru yang saya hormati, peserta diseminasi implementasi budaya positif di SMK Negeri 4 Ampana Kota. Marilah kita senantiasa menyatakan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, karena pada kesempatan pagi hari yang sangat berbahagia ini kita berada di ruangan restoran Jasa Boga SMK Negeri 4 Ampana Kota dalam rangka suatu kegiatan yang akan dilaksanakan oleh guru penggerak, yaitu oleh Ibu Indah Hairunisa. Kegiatan ini sudah masuk pada angkatan ke-6, guru penggerak angkatan ke-6. Jadi kepada Bapak Ibu Guru semuanya, ini adalah kegiatan diseminasi implementasi budaya positif di SMK Negeri 4 Ampana Kota. Jadi sebagai guru penggerak bukan hanya menggerakkan dirinya sendiri, jadi dia harus juga mampu menggerakkan orang yang ada di sekitarnya. Jadi kita akan lihat nanti bagaimana Ibu Indah apa itu budaya positif yang harus dikembangkan di sekolah. Hal-hal inilah nanti yang kita akan dengar dari Ibu Indah, metode-metode mengajar bagaimana lagi yang akan kita adukan sekarang, karena kita sama-sama Bapak Ibu bisa lihat dan bagaimana model anak-anak kita sekarang, bagaimana bisa caranya kita untuk menangani mereka. Itu barangkali, dan harapan saya, yang paling terakhir harapan saya kepada Bapak Ibu, jangan cuma Ibu Indah, jangan cuma Ibu Derki yang mendaftar angkatan ke-9, semoga lebih banyak lagi SMK Negeri Guru SMK Negeri 4 Ampana Kota yang mendaftar sebagai guru penggerak yang bisa menggerakkan dirinya sendiri dan bisa menggerakkan orang-orang yang ada di sekitarnya. Demikian apa yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih arahan dan sambutan dari Ibu Kepala SMK Negeri 4 Ampana Kota. Dan untuk selanjutnya mari kita simak bersama presentasi diseminasi implementasi budaya positif di SMK Negeri 4 Ampana Kota yang akan dipaparkan oleh Ibu Indah Hairunisa SPDGR. Kepada Ibu Indah dipersilakan ya, Pak. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelum saya mulai, saya persilakan untuk Bapak Ibu untuk menikmati cemilan yang telah tersedia. Kita santai-santai saja
Bapak Ibu semuanya, marilah kita hadir seutuhnya, tenangkan hati dan pikiran, berdamai sejenak, semua situasi dalam diri untuk hadir seutuhnya di ruangan belajar hari ini. Jadi kita buang dulu pikiran-pikiran yang masih sibuk di rumah, kita fokus di sini dulu ya, di materinya. Nah, rencana tindakan ini merupakan aksi nyata di mana saya 1 bulan dalam mengikuti guru penggerak ini sudah melewati 4 modul. Jadi ada modul 1 itu ada 4 modul, 1.1, 1.2, 1.3 dan 1.4. Jadi 1.1 itu kita mempelajari tentang filsafat hajar dewantara yang kita aplikasikan dalam pembelajaran. Yang kedua ada nilai dan peran guru penggerak. Yang ketiga ada visi misi sekolah, dan yang keempat ini budaya positif. Di mana ketika selesai pembelajaran modul 1.4 ini kita diharuskan untuk melaksanakan diseminasi ya kepada warga sekolah. Kemudian yang menjadi latar belakang diseminasi saya hari ini, yang pertama penerapan budaya positif di lingkungan sekolah masih belum maksimal. Jadi sudah ada budaya positif, hanya belum berjalan maksimal. Kemudian tujuannya berbagi informasi dan penerapan budaya positif kepada warga sekolah. Adapun tolak ukur, yang pertama murid bertanggung jawab dan berkarakter kuat. Kemudian yang kedua, terciptanya budaya positif di lingkungan SMK Negeri 4 Ampara Kota. Di mana dukungan yang saya butuhkan, yang paling pertama itu adalah dukungan dari kepala sekolah, dan alhamdulillah Ibu sangat mendukung penuh dari awal saya mendaftar sampai saya melakukan lokakarya, dan sampai hari ini Ibu selalu mendukung saya. Kemudian yang kedua, kerjasama dengan seluruh warga sekolah. Jadi untuk modul 1.1 sampai 2 itu alhamdulillah kerjasama murid-murid itu alhamdulillah bagus, dan alhamdulillah hari ini juga kerjasama antar dewan guru itu alhamdulillah terjalin lebih baik lagi. Kemudian yang ketiga, sarana dan prasarana sekolah, dan alhamdulillah kita didukung juga. Kalau di SMK 4, kalau di teman-temanku itu banyak yang tidak didukung sarprasnya. Jadi misalnya mereka tidak tersedia LCD, laptop, apalagi yang di kepulauan, dan alhamdulillah di SMK Negeri 4 itu tersedia sarana prasarananya. Jadi kalau untuk Bapak Ibu yang ingin ikut guru penggerak, alhamdulillah semua komponen itu mendukung. Jadi tinggal Bapak Ibu sendiri yang memaksimalkan, memanfaatkan itu tadi. Kemudian yang menjadi liminasi saya menyampaikan ide dan gagasan kepada kepala sekolah yang pertama. Yang kedua, mengimplementasikan budaya positif di SMKN 4 Ampara Kota. Nah, tujuan diseminasi saya yang pertama sharing ilmu pengetahuan. Jadi hal-hal yang saya dapatkan dalam pelatihan guru penggerak, insya Allah saya akan bagikan kepada Bapak Ibu, dan penerapan budaya positif yang telah dilakukan. Kemudian yang kedua, menumbuhkan budaya positif melalui keyakinan kelas yang telah disepakati. Nanti sebentar ini apa keyakinan kelas, kenapa harus disepakati, nanti saya jelaskan sebentar. Kemudian mengembangkan profil pelajar Pancasila dalam diri anak. Jadi ada P5 ya. Kemudian ini, apa itu budaya positif? Budaya positif itu merupakan perwujudan nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Budaya positif diawali dengan perubahan paradigma tentang teori kontrol. Selama ini barangkali kita sebagai guru merasa berkewajiban mengontrol perilaku siswa agar memiliki perilaku sesuai yang dengan guru harapkan. Budaya positif erat kaitannya dengan penerapan disiplin positif, dan disiplin sering kita maknai dengan kepatuhan akan sebuah aturan. Tapi apakah hal tersebut memang benar terkait makna disiplin tersebut? Nanti kita akan bahas satu persatu di slide-nya. Nah, sekarang sebelum kita masuk ke materi inti, saya ingin menanyakan kepada Bapak Ibu, jika Anda memiliki sesuatu yang sangat berharga di genggaman tangan Anda, dan saya memintanya apa yang Anda lakukan? Saya membujuk Anda dengan berbagai cara agar memberikan barang tersebut. Apa yang Anda lakukan? Dan jika saya mengancam Anda untuk memberikan barang tersebut, apa yang Anda lakukan? Coba, ada yang bisa Bapak Ibu, misalnya Bapak Ibu punya hal yang
sekali di dalam genggaman. Terus saya mau minta itu isi dalam genggaman. Apakah Bapak Ibu memberikannya? Misalnya saya membujuk, merayu, memberikan hadiah, tawaran dan sebagainya. Apakah Bapak Ibu akan memberikannya? Kemudian yang kedua, ketika saya sudah membujuk Bapak Ibu tidak mau, kemudian saya mengancam Bapak Ibu. Apa kira-kira yang Bapak Ibu lakukan? Apakah kalian akan memberikannya atau tidak? Ya. Oh ya, oke, Ibu Farah. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Menurut saya, gimana pertanyaan tematik? Kalau saya jika ada yang memiliki sesuatu yang sangat berharga dengan pertanyaannya, maka saya tidak akan memberikannya. Karena kenapa? Bahwa ada apa yang ada dalam genggaman saya, berarti saya berkewajiban untuk menjaganya, dan barang itu adalah barang yang sangat berharga, di mana saya akan menjaganya semaksimal mungkin, dan jawaban saya adalah tidak akan memberikannya, walaupun sudah diancam ataupun dibujuk sekalipun. Saya tetap pada pendirian saya, yaitu tidak akan memberikannya. Ya, teman-teman dulu sebentar. Ada Bapak Ibu yang lain, mungkin barangkali ada yang beda pendapatnya dengan Ibu Farah. Ya. Oh iya, kalau Ibu Edi bilang kalau dikasih 1 M mau. Iya, oh iya, Ibu Ida silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau saya tanpa harus dibujuk, tanpa harus dipaksa, saya akan memberikan secara ikhlas. Kalau saya ya, apapun itu yang ada di genggaman saya, karena yang ada di pikiran saya begini ya, apa saja nyawanya kita saja bisa hilang, apalagi yang cuma ada di genggaman kita. Jadi yang ada di genggaman kita itu kapan saja juga bisa hilang. Jadi tanpa harus diancam, tanpa harus dibujuk, tanpa harus diiming-imingkan hadiah, saya akan memberikan secara ikhlas. Terima kasih. Oke, tepuk tangan untuk Ibu Ida. Ya, terima kasih ya, terima kasih Bapak Ibu atas tanggapannya. Jadi ada yang memberikan, ada juga yang tidak, dan itu dikembalikan ke kita masing-masing ya. Akan tetapi jawabannya ada pada diri kita sendiri. Mau memberikan apa tidak itu tergantung diri kita sendiri. Jadi dari contoh ini kita dapat menyimpulkan bahwa segala tindakan memiliki alasan dan tujuan. Kita tidak bisa mengontrol seseorang. Jika kita yakin kita bisa mengontrol seseorang, itu jawabannya adalah ilusi. Ya, jadi yang bisa mengontrol diri kita mau memberikan atau kita tidak mau memberikan itu tergantung diri kita sendiri. Jadi kontrolnya ada pada diri kita sendiri. Nah, di sini Bapak Ibu ada teori kontrol atau teori pilihan dari Dr. William Glasser. Ini merupakan kontrol diri ya. Jadi ini yang menimbulkan budaya disiplin positif, di mana berdasarkan teori kontrol Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Nah, itu yang harus Bapak Ibu perhatikan ya. Jadi yang bisa kita kontrol adalah diri kita sendiri. Kita tidak bisa mengontrol orang lain. Di mana makna disiplin ini belajar kontrol diri dengan menggali potensi kita agar tercapai tujuan yang mulia, yaitu sesuatu yang menjadi seseorang yang kita inginkan berdasarkan nilai-nilai yang kita hargai. Kemudian dari teori kontrol itu semua perilaku memiliki tujuan, di mana di sini ada teori motivasi. Jadi motivasinya ada motivasi ekstrinsik dari luar dan juga adalah motivasi intrinsik. Jadi yang fokus utama tujuan ini adalah motivasi dari intrinsik. Kenapa? Karena kalau motivasi ekstrinsik itu dari luar saja, motivasinya berasal dari luar. Jadi ada dua. Yang pertama, untuk disiplin itu ada namanya untuk menghindari hukuman. Jadi ada yang disiplin karena menghindari hukuman. Kemudian yang kedua, karena untuk mendapatkan imbalan. Ya, jadi itu ekstrinsiknya. Kemudian yang intrinsiknya adalah untuk menghargai diri sendiri. Di mana untuk menghargai diri sendiri ini ada nilai-nilai kebajikan dan juga ada keyakinan kelas. Nah, dari disiplin positif ini seorang guru ada 5 posisi kontrol untuk seorang guru. Yang pertama, apakah dia menjadi penghukum? Yang kedua, pembuat rasa bersalah. Ketiga, dia sebagai teman. Keempat, dia sebagai pemantau atau dia sebagai manajer. Ya, kalau dia manajer ada 3 tindakan yang akan dia lakukan: segitiga restitusi, menstabilkan identitas, validasi kebutuhan, menanyakan keyakinan. Ini nanti akan kita bahas satu persatu Bapak Ibu.
Kemudian adapun alasan-alasan yang menyatakan bahwa anak-anak itu tidak disiplin, ada 5 kebutuhan dasar yang menjadi alasan mereka kenapa sampai mereka seperti itu. Yang pertama, 5 kebutuhan dasar manusia itu, yang pertama bertahan hidup. Kemudian yang kedua penguasaan, yang ketiga kasih sayang dan rasa diterima, yang keempat kesenangan, yang kelima adalah kebebasan. Jadi 5 ini yang harus kita ketahui, ini 5 kebutuhan dasar manusia yang menjadikan manusia itu berperilaku seperti itu. Kemudian ini disiplin positif, cara kita mengontrol diri dan bagaimana menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai agar tercapai tujuan yang mulia yang diinginkan. Disiplin positif merupakan unsur utama dalam terwujudnya budaya positif yang kita cita-citakan di sekolah-sekolah kita. Adapun tujuannya adalah menanamkan motivasi pada murid-murid kita, yaitu menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, untuk teori motivasi ada 3 di sini. Yang pertama, menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, menghindari hukuman. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Kemudian yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan, menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ini adalah motivasi intrinsik. Nah, ini Bapak Ibu, hukuman dan penghargaan. Penghargaan maupun hukuman adalah cara-cara mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi pembelajaran yang sesungguhnya. Menurut Kant, secara ideal tindakan belajar itu sendiri adalah penghargaan yang sesungguhnya. Jadi ini adalah hukuman dan penghargaan. Jadi tidak akan membuat jerah murid-murid, ya, melainkan mereka akan mengulang kesalahan itu karena mereka tidak mempercayai nilai-nilai yang mereka yakini itu benar. Kemudian, nah ini hukuman, konsekuensi dan restitusi. Hukuman, konsekuensi dan restitusi adalah tindakan pada suatu pelanggaran, namun dengan cara yang berbeda. Hukuman bersifat satu arah dari pihak guru yang memberikan, dan murid hanya menerima suatu hukuman tanpa melalui suatu kesepakatan atau pengarahan dari pihak guru, baik sebelum atau sesudahnya. Hukuman yang diberikan bisa berupa fisik maupun psikis. Murid atau anak disakiti oleh suatu perbuatan atau kata-kata. Kemudian selanjutnya konsekuensi. Nah, kalau konsekuensi itu dia sudah terencana atau sudah disepakati, sudah dibahas dan disetujui oleh murid dan guru. Umumnya bentuk-bentuk konsekuensi dibuat oleh pihak guru atau sekolah, dan murid sudah mengetahui sebelumnya konsekuensi yang akan diterima bila ada pelanggaran. Pada konsekuensi, murid tetap dibuat tidak nyaman dalam jangka waktu yang pendek. Mungkin jangka waktu yang panjang mereka akan nyaman karena mereka tahu kesalahannya apa, konsekuensinya apa. Tapi jangka waktu yang pendek mereka tidak akan nyaman. Kemudian selanjutnya restitusi. Nah ini restitusi yang dicanangkan oleh program Merdeka Belajar, di mana restitusi ini adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nah selanjutnya, kenapa sampai menggunakan restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali ke kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaborasi yang mengajarkan murid untuk mencari solusi dari masalah mereka, dan murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin, ya, menjadi tujuan mulia, dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Dari pengertian tersebut, restitusi adalah cara yang tepat untuk digunakan dalam penyelesaian kasus karena memiliki manfaat yang lebih positif dan dalam jangka waktu yang panjang akan berpengaruh pada tindakan anak ke arah yang lebih bermakna. Nah, ini ciri-ciri restitusi Bapak Ibu. Yang pertama, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Kemudian yang kedua, memperbaiki hubungan. Yang ketiga, tawaran, bukan paksaan. Kemudian yang keempat, restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Yang kelima, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan.
Yang keenam, restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan. Yang ketujuh, restitusi fokus pada solusi. Yang kedelapan, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Jadi yang kita garis bawahi di sini, restitusi itu fokus pada solusi, ya. Jadi anak-anak mencari solusi dari kesalahan mereka sendiri. Bapak Ibu, izinkan saya untuk memperlihatkan video yang baru saya laksanakan aksi nyatanya kepada Bapak Ibu, ya. Izin ya. Baik, kamu masih ingat ya, ini. Nah sekarang apa yang
Nah, oke, bisa kamu lakukan. Silakan kamu lakukan. Ibu menghargai usahamu dalam memperbaiki. Saya merasa dihargai dan tidak digunakan meski saya bersalah. Saya bisa menjadi pribadi yang lebih baik dan mencari solusi sendiri dari kesalahan yang saya lakukan. Saya merasa dihargai dan dibutuhkan walaupun saya salah. Saya mencoba mencari jalan keluar dan merasa saya sendiri dan memiliki saya dalam menerapkan keyakinan jelas. Ya, baik Bapak Ibu, itulah tindakan yang saya lakukan berdasarkan segitiga restitusi yang baru saja saya dapatkan pengetahuannya ya di. Dan selanjutnya Bapak Ibu, nah ini ada lingkaran budaya positif di mana untuk terciptanya budaya positif di sekolah itu dimulai dari peraturan kelas. Jadi dimulai dari kelas masing-masing. Jadi bukan hanya di kelas 10 kuliner tapi 10 perhotelan, kelas 11 tata boga, 11 perhotelan maupun juga di kelas 3. Nah, setelah itu akan terbentuk keyakinan kelas. Jadi ada sebentar contoh keyakinan kelas. Kemudian setelah keyakinan kelas ini terbentuk dari semua kelas, nah akan terciptanya lingkungan positif. Kalau sudah tercipta lingkungan positif, pasti sudah ada budaya positif di sekolah. Jadi dimulainya dari kelas dulu, dari lingkungan yang kecil. Kemudian ada pun contoh-contoh peraturan. Yang pertama di sini misalnya selalu kembalikan buku ke tempatnya. Jadi keyakinan kelas yang harus mereka yakini itu adalah tanggung jawab. Kemudian dilarang mengganggu orang lain. Berarti nilai yang mereka yakini adalah menghormati orang lain. Kemudian hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai, berarti menghormati orang lain, guru, dan juga berkomitmen. Kemudian dilarang melakukan kekerasan. Itu nilai yang terkandung di situ adalah nilai keselamatan dan menghormati orang lain. Dilarang menggunakan narkoba, berarti nilai yang diyakini itu adalah nilai kesehatan. Kemudian bergantian untuk menunggu giliran, berarti nilai keyakinan di situ adalah menghormati orang lain dan juga bersabar. Kemudian misalnya gunakan masker, berarti keyakinan kelasnya adalah nilai kesehatan dan keselamatan. Kemudian jangan berlari di kelas atau di koridor, berarti di situ nilai keyakinan adalah keselamatan dan keamanan. Nah, Bapak Ibu, ini contoh yang sudah saya lakukan untuk pembuatan keyakinan kelas di kelas 10 kuliner. Jadi nanti insya Allah kelas 10 hotel juga akan seperti itu, dan juga kelas 2 dan kelas 3. Nah, ini keyakinan kelas yang sudah terbentuk di kelas 10 kuliner. Yang pertama di sini ya, sebelum terciptanya keyakinan kelas ini, anak-anak sepakati nilai apa yang bisa mereka yakini. Yang mereka yakini, yang insya Allah mereka sepakati dan insya Allah mereka akan lakukan. Nah, di sini dari sepakat-sepakati yang telah kita laksanakan ada 4 nilai ya yang mereka sepakati. Yang pertama, bekerja sama menjaga kebersihan kelas. Jadi karena kelas itu milik semua, jadi otomatis kebersihan kelas itu menjadi tanggung jawab mereka ya. Jadi karena satu kelas itu merupakan satu himpunan ya, jadi mereka harus bertanggung jawab secara bersama-sama. Jadi bukan hanya yang bertugas hari Senin dia yang bertanggung jawab bersihkan hari Senin, tidak. Jadi semua anggota kelas ikut menjaga kebersihan. Yang kedua, disiplin dan mandiri. Di mana disiplin dan mandiri ini mereka harus pulang tepat waktu. Misalnya sebelum dan pulang mereka tidak boleh pulang. Jadi dilarang bolos, ini maksudnya. Jadi nilai ini yang mereka harus yakini terlebih dahulu sebelum mereka mematuhi aturan-aturan. Kemudian mandiri tidak bergantung pada orang lain. Kemudian yang keempat, saling peduli, menghargai serta membantu antara satu dan lainnya. Jadi saya juga menekankan kepada mereka bahwa mereka itu dalam satu kelas layaknya satu keluarga. Jadi karena mereka satu keluarga, otomatis mereka harus saling peduli antara satu sama lain. Jadi tidak ada yang membuli temannya, ya, tidak saling bully.
kemudian saling menghargai. Misalnya ada barang-barang milik temannya, mereka kalau pinjam mereka harus kembalikan karena mereka menghargai temannya, seperti itu. Kemudian hadir tepat waktu dan aktif di kelas. Jadi hadir tepat waktu ini yang masih sementara mereka usahakan. Jadi itu akan dibiasakan dalam sehari-hari. Jadi biar pembiasaan itu yang harus mereka tingkatkan. Jadi aktif di kelas dalam hal kepada semua guru yang masuk mereka harus aktif. Ya, jadi keempat ini nilai yang kita sepakati dan ini insya Allah saya akan selalu ingatkan kepada kelas 10 kuliner. Nah, ini contoh hukuman dan konsekuensi. Jadi misalnya ini misalnya hukuman mencatat 100 kali dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi. Itu merupakan hukuman, Bapak Ibu. Kemudian lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Itu merupakan hukuman. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Itu adalah hukuman. Sekarang menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Itu konsekuensi. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Itu adalah konsekuensi. Kemudian murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Itu adalah hukuman. Kemudian lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Itu adalah konsekuensi. Nah, sekarang perbedaan hukuman dan konsekuensi. Kalau hukuman, sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Kalau dia konsekuensi, dia sesuatu yang harus terjadi. Kemudian kalau hukuman membuat anak sakit, fisik maupun hati untuk jangka waktu yang lama. Sedangkan konsekuensi membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu yang pendek. Kemudian kalau hukuman anak membenci kedisiplinan. Sedangkan konsekuensi anak menghargai disiplin. Kemudian hukuman bersifat paksaan, sedangkan konsekuensi dia bersifat stimulus dan tanggapan. Kemudian hukuman mendorong anak menyakiti diri sendiri, kalau konsekuensi mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Hukuman konsep diri yang buruk, konsekuensi konsep diri yang baik. Kemudian hukuman anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Sedangkan konsekuensi anak belajar untuk mematuhi aturan. Kemudian hukuman anak merasa marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tidak dihargai. Sedangkan kalau konsekuensi dia kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara. Nah, sedangkan kalau kita lihat perbandingannya dengan restitusi, kalau dia restitusi dia merupakan pilihan. Jadi kalau hukuman tadi yang menyakitkan harus terjadi, kalau konsekuensi dia sesuatu yang terjadi, kalau restitusi dia merupakan pilihan. Kemudian kalau hukuman tadi tidak nyaman, ya, murid tidak nyaman jangka waktu yang panjang. Kalau konsekuensi tidak nyaman untuk jangka pendek, sedangkan kalau restitusi menguatkan untuk murid atau anak jangka waktu yang panjang. Jadi dia lebih ke menguatkan. Kemudian kalau hukuman, korban mendapatkan keadilan. Kalau konsekuensi, korban bisa diabaikan. Kalau restitusi, korban mendapatkan ganti. Kemudian kalau hukuman, murid anak akan tersakiti. Kalau konsekuensi dibuat tidak nyaman. Tapi kalau restitusi, murid atau anak mendapatkan penguatan. Kemudian selanjutnya kalau hukuman, perilaku pasif agresif meningkat. Kalau konsekuensi, penguatan hanya bertahan dalam jangka waktu yang pendek. Sedangkan restitusi masalahnya terpecahkan. Kemudian kalau hukuman, sistem tidak akan berjalan bila murid tidak takut. Kemudian kalau konsekuensi memerlukan monitoring dan supervisi terus-menerus dari guru. Sedangkan restitusi, murid belajar bertanggung jawab untuk perilakunya. Kemudian kalau hukuman berlaku hanya untuk sebuah institusi, tidak berlanjut pada kehidupan nyata. Kalau misalnya konsekuensi membantu penerapan mengikuti peraturan dalam masyarakat. Kemudian restitusi fokus pada pemecahan masalah dalam jangka waktu yang panjang. Kemudian hukuman, peraturannya adalah titik-titik. Kamu harus titik-titik. Kalau konsekuensi, apa peraturannya? Mampukah kamu melakukannya? Terima kasih. Kalau dia restitusi, apa yang kamu yakini? Apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini?
Kemudian selanjutnya kalau hukuman murid atau anak membenci peraturan, kemudian kalau konsekuensi murid atau anak menghormati peraturan, dan kalau restitusi murid atau anak menghormati dirinya dan juga orang lain. Jadi kalau di sini dari tabel ini, kalau hukuman itu dia bersifat negatif, konsekuensi dia netral, kemudian kalau restitusi positif. Jadi di Merdeka Belajar ini kita diharapkan sebagai guru itu paling tidak kita tidak boleh negatif, paling tidak kita netral atau lebih baiknya ke positif. Nah, adapun hal-hal yang mendasari anak-anak murid itu melakukan itu semuanya, tentu ada alasan. Jadi yang harus kita ketahui ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, kebutuhan bertahan hidup. Jadi ada kesehatan, rumah, makanan, dan juga proses reproduksi. Kemudian yang kedua, kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima. Jadi menerima kasih sayang dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari suatu kelompok. Kemudian yang ketiga, penguasaan. Jadi kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasi dan keterampilannya, didengarkan dan memiliki rasa harga diri. Kemudian yang keempat, kesenangan. Kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain dan tertawa. Kemudian yang kelima, kebebasan. Kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Jadi 5 ini yang mendasari perilaku mereka. Nah, di sini kita sebagai guru di Merdeka Belajar itu kita ada 5 posisi kontrol. Yang pertama, apakah kita akan menjadi penghukum atau menjadi pembuat orang merasa bersalah, atau kita bisa menjadi teman, ataukah menjadi pemantau atau menjadi manajer. Jadi kalau misalnya guru berbuat, misalnya dia penghukum, dia menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir, itu dia termasuk posisi kontrol penghukum. Kalau dia membuat orang merasa bersalah, dia berceramah dan mengatakan, seharusnya kamu begini, ibu kecewa dengan tindakanmu. Nah, itu dia membuat orang merasa bersalah. Kalau dia sebagai teman, ya, dia membuat alasan-alasan untuk muridnya. Ya, kemudian kalau dia sebagai pemantau, dia menghitung dan mengukur. Sedangkan kalau dia posisi sebagai manajer, dia mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Nah, sekarang kemudian yang kedua, contohnya guru berkata, kalau kamu tidak melakukannya, awas ya, rasakan. Ya, itu dia penghukum. Kemudian kalau dia membuat orang merasa bersalah, kamu seharusnya begini. Kamu kan sudah tahu, ibu lelah sekali mengatakannya, ibu stres. Nah, jadi kalau bilang begitu berarti anak-anak dibuat merasa bersalah. Kenapa? Karena dia ibu gurunya jadi stres, ya. Kemudian kalau dia sebagai teman, ya, ayolah lakukan ini demi ibu, ya. Masa kamu tidak mau? Ingat tidak, ibu pernah bantu ini, seperti itu. Jadi seakan-akan seperti teman. Kemudian kalau dia sebagai pemantau, apa peraturannya? Nah, kalau dia sebagai manajer, apa yang kita yakini, apa yang bisa kamu kerjakan untuk memperbaiki masalah ini? Nah, kemudian adapun hasil, kalau dia penghukum itu, dia memberontak, menyalahkan orang lain, kemudian dia akan berbohong, ya. Kalau kita bertindak sebagai penghukum, siswa itu seperti itu, ya. Muridnya akan memberontak, menyalahkan orang lain, dan dia akan berbohong. Kemudian kalau kita memposisikan diri sebagai pembuat orang merasa bersalah, hasilnya itu murid menyembunyikan, dia menyangkal, dan juga dia akan berbohong. Nah, kalau kita berposisi sebagai teman, di mana murid itu akan ketergantungan kepada kita. Jadi dia tidak mandiri, dia tidak bisa melakukan hal yang kreatif karena dia bergantung kepada kita. Kemudian kalau kita sebagai pemantau, hasilnya itu murid akan menyesuaikan diri bila diawasi. Nah, kemudian kalau kita sebagai manajer, hasilnya itu murid akan menguatkan pribadinya. Jadi murid itu akan kuat pribadinya. Kemudian kaitan dengan dunia berkualitas, kalau dia penghukum, murid meletakkan guru di luar dunia berkualitas. Kemudian kalau dia pembuat orang merasa bersalah, murid meletakkan guru di dalam dunia berkualitas.
Kalau dia sebagai teman, murid meletakkan guru sebagai orang yang sangat penting di dunia berkualitas. Kemudian kalau dia pemantau, murid meletakkan guru peraturan dan hukum di dunia berkualitas. Kemudian kalau dia manajer, murid meletakkan dirinya sebagai individu yang positif dalam dunia berkualitas. Nah, sekarang kalau di penghukum itu murid berkata, biarkan saja, nanti juga marah-marah lagi, ya, karena dia sudah dihukum terus, ya biarkan saja, nanti juga marah-marah lagi. Kalau saya buat ini pasti juga akan dimarah. Seperti itu kalau dihukum. Kemudian kalau posisi guru membuat orang merasa bersalah, murid akan berkata, maafkan saya. Kemudian kalau dia sebagai teman, saya pikir Bapak Ibu teman saya, ternyata begitu. Jadi karena kita sudah memposisikan diri kita sebagai temannya. Kemudian kalau kita memposisikan diri sebagai pemantau, berapa banyak bintang yang saya harus peroleh, berapa halaman yang harus saya tulis. Kemudian kalau kita sebagai manajer, bagaimana caranya saya bisa memperbaiki keadaan. Nah, dampak pada murid, kalau penghukum, dia mengulangi kesalahannya. Kemudian kalau pembuat orang merasa bersalah, dia akan merasa rendah diri. Kemudian kalau kita posisi sebagai teman, muridnya lemah, tidak mandiri dan tergantung. Kemudian kalau kita memposisikan diri sebagai pemantau, menitik beratkan pada sanksi atau hadiah untuk dirinya. Jadi ini dampaknya murid. Kemudian manajer, dampaknya murid adalah mengevaluasi diri bagaimana cara memperbaiki dirinya sendiri. Jadi untuk di Merdeka Belajar ini, ya, kita diharapkan untuk dapat sebagai ini, minimal sebagai teman, ya, dengan pemantau, dan alangkah lebih baiknya kita posisinya sebagai manajer. Dalam hal ini saya juga belum sampai juga di manajer, ya, dan saya rasa Bapak Ibu di sini lebih berpengalaman, lebih tahu sebenarnya posisi-posisi ini sudah diterapkan, hanya belum maksimal seperti itu. Nah, ini penyelesaian kasusnya. Jadi kalau langkah segitiga restitusi ini seperti ini. Jadi ketika ada kasus, ya, apalagi guru BK paling mengerti itu, ya. Nah, kalau misalnya ada kasus, yang pertama kita validasi kebutuhan. Nah, 5 kebutuhan dasar tadi, ya. Jadi itu apakah mereka ada di antara 5 itu. Kemudian menanyakan keyakinan kelas yang sudah mereka yakini tadi, nilai-nilai yang sudah kita sepakati bersama. Kemudian selanjutnya menstabilkan identitas yang pertama, ya, yang kedua validasi kebutuhan, yang ketiga menanyakan keyakinan. Jadi untuk menstabilkan identitas ini langkah yang pertama, ya, di mana kita guru, ya, kita menyelesaikannya itu kepada siswa. Kita harus seperti ini, ya. Jadi menstabilkan identitas di sini ada penguatan terlebih dahulu kepada siswa, di mana kita mengatakan seperti ini, misalnya, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Jadi memberikan penguatan dulu kepada peserta didiknya. Kemudian kedua, validasi kebutuhan. Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Jadi lebih ke menanyakan solusi dulu ke peserta didik tersebut, ke murid kita. Kemudian selanjutnya menanyakan keyakinan, nilai-nilai apa yang telah kita sepakati. Kemudian kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Seperti itu. Nah, ini langkah-langkah menstabilkan identitas, ya, Bapak Ibu. Jadi ini Bapak Ibu bisa pakai kata-katanya. Jadi ini, berbuat salah itu hal yang manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga pernah berbuat salah. Kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Bapak Ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Bapak Ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah. Kemudian, kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus-menerus, apakah kamu bersifat baik pada dirimu sendiri? Nah, itu adalah penguatan-penguatan kepada mereka yang misalnya membuat kasus. Kemudian yang kedua, setelah kita menstabilkan identitas, langkah selanjutnya adalah validasi kebutuhan. Jadi di mana guru bisa berkata, kamu bisa saja kan melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya, kan?
Kemudian yang kedua, kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Kemudian yang ketiga, apa yang penting bagi kamu. Selanjutnya, kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap lain yang baru. Maukah kamu belajar cara lain untuk mendapatkan yang kamu butuhkan tanpa harus memukul? Misalnya mereka kalau misalnya saling pukul-pukulan, misalnya ada kasusnya seperti itu. Kemudian, apakah kamu bisa melakukannya dengan lebih baik lagi besok? Seperti itu. Jadi ini contoh-contohnya yang bisa Bapak Ibu lakukan. Kemudian yang terakhir itu yang ketiga, menanyakan keyakinan. Misalnya guru berkata, apa nilai yang kita percaya di kelas atau di sekolah kita? Nilai-nilai universal apa yang telah kita sepakati? Kelas yang ideal itu seperti apa sih? Kamu ingin jadi anak seperti apa? Apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan itu? Kamu menjadi orang yang seperti apa? Jadi pertanyaan keyakinan ini akan membuat murid itu akan berpikir, dia akan mencari solusi terhadap masalah yang dia buat. Nah, selanjutnya seperti itu ya. Jadi Bapak Ibu, saya tekankan lagi bahwa restitusi itu yang diharapkan, yang diterapkan di kita sebagai guru. Nah, di mana posisi kontrol yang harus kita dalami adalah sebagai manajer, bukan penghukum, bukan pembuat orang merasa bersalah, ya, bukan sebagai teman, bukan sebagai pemantau, melainkan kita sebagai manajer. Nah, selanjutnya ini dia intervensi 30 detik ya. Ini bisa kita tanyakan kepada diri kita sendiri ya. Apakah kamu ingin berbuat lebih baik ya? Apakah saat ini kamu sedang menjadi orang yang kamu inginkan? Apakah kamu bisa mengubah perilaku kamu saat ini menjadi sikap yang lebih membantu? Jadi ini pertanyaan-pertanyaan yang bisa Bapak Ibu sampaikan kepada muridnya jika mereka melakukan hal-hal yang melanggar keyakinan-keyakinan yang telah kita sepakati. Jadi seperti itu Bapak Ibu. Jadi kalau menurut saya peraturan di sekolah ini sudah bagus sekali ya, tapi alangkah baiknya kita membuat keyakinan kelas itu di kelas. Jadi kita mulai dari kelas kita dulu. Jadi saran saya kepada teman-teman wali kelas ya, kita buat keyakinan kelas. Insya Allah kalau kelasnya bagus penerapan disiplin, insya Allah mereka akan lebih menghargai guru. Wah, semua guru yang masuk di kelas mereka akan mematuhi aturan itu karena mereka yakin, karena mereka sepakati nilai itu. Jadi kalau mereka sepakati, insya Allah itu dari dalam dirinya sendiri. Jadi tidak ada paksaan dari kita sebagai guru seperti itu. Nah, ya Bapak Ibu, terima kasih. Mungkin ada hal yang ingin ditanyakan. Jadi saya di sini bukan menggurui Bapak Ibu karena saya pikir di sini adalah senior-senior saya yang sudah lumayan banyak pengetahuannya, pengalamannya menangani peserta didik. Hanya saja karena saya yang belajar terlebih dahulu di modul ini tentang disiplin positif keyakinan kelas, maka pengetahuan yang saya dapatkan, saya berusaha untuk memahami selama 1 bulan ini tentang materi ini, kemudian saya sharing kepada Bapak Ibu semuanya. Oke, mungkin ada ini pertanyaan? Ya, ya juga. Sebenarnya pertanyaan sih dari saya menyimak, alhamdulillah ya, dari penjelasan tadi saya tahu yang sebagian sedikit ya saya tahu. Oh ternyata begini dan waktu saya bergerak selama ini saya awam terhadap guru bergerak. Salah satu saja kan sudah harus kurikulum merdeka. Saya bingung tidak tahu gimana saya. Jadi begitu kalau saya masih boleh dikatakan itu masih masih 13 yang saya ingat. Jadi saya lihat, oh ternyata saya cerita tadi sama ibu dia bilang, oh berarti keluar dari ruangan sini saya akan rangkul ada beberapa orang siswa termasuk salah satunya tadi Darman. Dan saya, oh selama ini saya selalu ngomong dia kata-kata yang keluar dari mulut saya luar biasa ya. Kayak apa namanya? Iya, ternyata yang selama ini saya berikan sama siswa itu hukuman, bukan sebagai manajer. Jadi selama ini saya selalu kalau siswa terlambat atau siswa bermasalah berarti yang saya berikan selamanya adalah hukuman, bukan sebagai manajer. Jadi terima kasih.
sudah menjelaskan tentang apa sih itu guru penggerak. Jadi dari sini saya sudah bisa mengetahui oh ini dan maksudnya guru penggerak. Saya tidak bertanya atau sudah mendapatkan apa yang penjelasan sudah dilakukan. Ya, terima kasih Bunda. Ya, seperti itu Ibu. Jadi di sini kita belajar juga ya. Saya juga belajar. Jadi masih pembelajaran seperti itu. Ya, terima kasih tanggapannya Bunda, luar biasa sekali. Tepuk tangan untuk Ibu. Ya, yang lain? Oke, terima kasih atas kesempatannya. Jadi saya sedikit bertanya berkaitan dengan apa yang telah dikatakan tadi. Kita di sini selalu menerapkan sistem hukuman, bukan konsekuensi. Nah, pertanyaannya apakah semua harus menggunakan konsekuensi? Mengingat tidak semua pelanggaran harus ada konsekuensinya. Yang saya mengerti, yang saya pahami bahwa konsekuensi misalkan anak-anak kita memecahkan botol minuman, konsekuensinya adalah mengganti, merusak jendela, mengganti, menghilangkan, mengganti. Nah, bagaimana kalau yang terlambat? Apa yang mengganti? Konsekuensinya berarti kita menghukum. Nah, itu menghukum. Saya biasa di videokan kalau anak terlambat memang balik keliling dulu lapangan, itu bukan konsekuensi, tetapi memang kewajibannya karena harus pemanasan dulu sebelum ikut videokan. Nah, seperti itu. Jadi bagaimana kita ini, cara kita semua merubah kebiasaan kita yang biasa menghukum, bukan juga memberikan bahasa-bahasa yang terbanyak menyakiti, dirubah ke yang lebih lembut. Tapi kita lihat lagi, kawan siswa ini kalangan dan keluarganya dari mana dulu? Kebiasaan mereka di rumah bisa jadi dibawa ke sekolah. Kalau orang tuanya bagus, anak-anaknya akan terdidik dengan bagus dan mengerti bahwa saya ini salah. Tapi kalau bagaimana dengan anak-anak yang tidak ada orang tuanya, tinggal cuma dengan ininya, tinggal dengan itunya, dorongan orang tua tidak ada, so pasti. Perhatian dari om dan tante sudah pasti juga tidak ada. Karena kenapa? Karena pasti kerja atau sibuk. Nah, seperti itu. Jadi bagaimana itu kita semua menyikapi seperti itu? Ya, luar biasa pertanyaannya Pak Samya. Terima kasih Pak. Di sini ya sesuai alur merdeka ini, jadi yang kita gunakan itu bukan hukuman dan juga bukan konsekuensi, tapi restitusi. Jadi kalau yang tadi Pak Sam bilang kan, jadi kalau hukuman itu dia harus terjadi ya. Kalau hukuman itu harus terjadi, dia menyakitkan ya. Jadi kemudian kalau konsekuensi itu dia sesuatu yang harus terjadi, di mana ada pertukaran. Kalau kamu melakukan ini, kamu harus seperti ini. Tapi kalau restitusi itu dia pilihan. Jadi anak-anak diberikan kebebasan untuk mencari solusi dari yang mereka sudah lakukan. Misalnya dia lambat, makanya di sini untuk sebelum merestitusi itu ada keyakinan kelas yang harus disepakati. Jadi itu yang saya bilang tadi, dimulai dari kelas. Jadi dari aturan-aturan itu ya, kita keyakinan kelas dulu yang kita bentuk ini ya. Kalau sudah terbentuk keyakinan kelas, kita mudah melakukan restitusi. Jadi yang pertama misalnya mereka melakukan kesalahan ya, kita stabilkan identitas dulu di sini dia. Stabilkan identitas ya. Jadi restitusi ini yang kita akan lakukan untuk memecahkan kasus tadi, misalnya yang lambat, yang berbuat salah dan sebagainya. Jadi dari ketiga langkah ini ya, mereka akan mencari solusi dari apa yang mereka lakukan. Jadi misalnya kebutuhan, yang tadi 5 kebutuhan. Jadi 5 kebutuhan dasar itu memang manusia itu butuh itu ya. Manusia 5 kebutuhan dasar ini mereka butuh. Yang pertama tadi ini ya, kebutuhan bertahan hidup. Jadi kalau misalnya anak-anak misalnya dia main, misalnya kayak contohnya Randy kemarin ya, Randy dia mengatakan sendoknya Prisia, dia buang air minumnya Prisia ini dalam kelas, dia buang. Jadi di situ saya menstabilkan identitas dulu ya. Kemudian yang kedua saya mencari alasan kenapa sampai dia melakukan itu. Ternyata dia hanya iseng, dan ternyata dia butuh kasih sayang dan rasa diterima.
Ya, jadi ada yang kelima ini pasti ada alasan mereka ini di kelima ini. Entah dia butuh karena dia bertahan hidup, dia rampas makanan temannya karena dia lapar, karena memang tidak ada makanan di rumahnya, makanya dia curi makannya temannya. Atau tidak misalnya karena dia merasa dia butuh kasih sayang. Oh, kalau saya berbuat ini pasti guru saya perhatian sama saya. Nah, setelah guru saya perhatian sama saya, pasti dia kasih tahu orang tuaku. Ya, dia kasih orang tuaku, ternyata orang tuaku peduli sama saya. Oh, karena saya melakukan ini, ternyata orang tuaku jadi peduli sama saya. Ternyata orang tuaku juga sudah lulus saya sekarang. Yang tadinya dia tidak peduli dengan saya, ketika saya melakukan ini, guruku undang orang tuaku sudah jadi peduli sama saya, seperti itu. Jadi ini ada kebutuhan kasih sayang. Kemudian ada penguasaan. Ya, dia ketika dia melakukan itu, dia ingin diakui dirinya, ya, dia ingin diakui, dia ingin prestasi atau keterampilannya itu diakui oleh gurunya. Jadi dia butuh pengakuan dari orang-orang sekitarnya. Kemudian ada kesenangan. Nah ini untuk yang keempat ini, pertama saya masuk di modul ini, Bapak Ibu, saya kalau di kelas itu saya mau siswa saya itu kondusif, tenang dalam kelas, tidak ada yang bercerita, tidak ada yang bermain, fokus kepada saya. Tapi ternyata di Merdeka Belajar ini kita dicantumkan bahwa anak-anak itu memang usianya bermain. Jadi dia sambil bermain ternyata dia bisa menyimak apa yang kita sampaikan seperti itu. Jadi suasana kelas yang kondusif itu, yang dingin, yang itu paling ada anak-anak yang butuh seperti itu, tapi ada anak-anak yang lebih banyak ingin mencapai kebebasan atau kesenangan. Ya, kemudian ada juga ini mengendalikan hidup orang lain. Jadi ada kebutuhan dasarnya yang ingin dia capai di situ. Ya, jadi dia melakukan sesuatu pasti ada alasannya. Yang di sini pasang dia setelah kita memberikan penguatan, stabilkan hidup jelas, kemudian kita validasi kebutuhannya apa yang dia butuhkan, apa yang anak-anak butuhkan. Setelah kita sudah tahu apa yang dia butuhkan, kita menanyakan keyakinan. Nah, ini yang tadi saya bilang. Jadi keyakinan dulu yang terbentuk, setelah itu baru kita cari solusi. Jadi dia sendiri yang cari solusi, bukan kita sebagai guru yang cari solusi, dia sendiri yang cari solusi. Seperti itu. Dan ini memang tidak mudah pasang Bapak Ibu, karena saya juga ini langkah awal kita, dan ini memang tidak mudah, dan ini merupakan program baru ya yang diluncurkan oleh kurikulum Merdeka. Jadi insya Allah kita akan sama-sama memulai ini, dan juga kita akan sama-sama saling memberitahu seperti itu. Ya, mungkin itu pasang. Jadi bukan hukuman, bukan juga konsekuensi, tapi restitusi. Restitusi itu dia lebih fokus ke solusi, mencari solusi seperti itu. Keyakinan kelas ini dulu yang kita harus tumbuhkan kepada peserta didik. Ya, setelah keyakinan kelas ini terbentuk, dan keyakinan kelas ini terbentuk atas kesepakatan mereka juga. Jadi bukan kita guru yang kamu harus mematuhi keyakinan kelas ini, tidak. Jadi dari mereka dulu sepakati keyakinan apa yang harus mereka yakini dengan betul, yang berlaku di kelas ini, di sekolah ini. Setelah mereka yakini itu nilai, baru ketika kalau mereka membuat kesalahan atau apa, baru kita carikan solusi dari letakkan ke mereka juga. Kamu kan sudah menyepakati ini dulu, kamu sudah yakin dengan nilai ini, mengapa kamu melakukan itu? Nah, kalau sudah terjadi sekarang, apa yang harus kamu lakukan? Bagaimana kamu menyelesaikan ini? Seperti itu. Jadi diletakkan mereka sendiri. Jadi mereka yang membuat kesalahan, mereka yang mencari solusinya sendiri. Seperti itu. Jadi tidak ada tindakan kita sebagai guru yang menghukum. Seperti itu. Jadi wali kelasnya harus membuat aturan semacam apalah yang membuat mereka terikat, apa bisa terikat atau bagaimana, sehingga mereka tidak boleh keluar dari nilai yang mereka sepakati. Iya. Makanya saya ajak tadi wali kelas, jadi bukan hanya 10 kuliner, nah ada 10 perhotelan, 11 boga, 11 hotel, dan kelas 3 juga. Jadi kalau sudah terbentuk keyakinan kelas, akan terbentuk lingkungan positif. Kalau sudah terbentuk lingkungan positif, maka akan tercipta budaya positif di SMK Negeri 4 Ampana Kota, insya Allah. Ya. Mungkin ada
Iya. Iya, kesepakatan ini, kesepakatan kelas. Nilai-nilai mereka sepakati bersama. Jadi kalau kemarin itu mereka sendiri yang tulis Bapak Ibu, bukan saya yang tulis tapi mereka yang tulis ini. Nah ini, mereka sendiri yang tulis. Jadi mereka sendiri yang tulis. Nah kalau mereka sendiri yang tulis berarti itu yang dari yang mereka harus sepakati bersama. Seperti itu. Jadi bukan guru di situ yang ambil alih tapi peserta didik sendiri. Oke, terima kasih. Demikianlah penyampaian dari saya, Bapak Ibu. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan selama mempresentasikan materi ini. Saya hanya manusia biasa, tidak luput dari kesalahan, dan saya yakin Bapak Ibu semuanya itu lebih berpengalaman, lebih banyak pengalamannya dibandingkan saya sebagai guru, dan alhamdulillah hari ini juga Bapak Ibu sudah menyempatkan waktu dan memberikan dukungan ya kepada saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita beri tepuk tangan dulu untuk rekan kita Gerindra. Ya, materi yang dipaparkan sangat menarik sekali ya, dan terbukti ternyata kita sadar, tahu, tapi belum, ternyata kita masih ada kekurangan dalam menanggapi permasalahan-permasalahan yang kita alami di sekolah kita. Sering terjadi, tapi kita tidak tahu, bahkan menanganinya salah atau keliru. Jadi tadi sudah respon teman-teman, bagaimana selanjutnya mungkin setelah kegiatan diseminasi ini, ya kita kita bisa mengambil hikmahnya. Dan mudah-mudahan ke depan jika ada terjadi kasus apapun itu, ya memang budaya positif itu perlu kita tingkatkan bersama-sama, bukan sendiri-sendiri tapi gotong royong. Kita doakan rekan kita Ibu Indah Hairunisa dapat menyelesaikan program guru penggeraknya dengan baik, maksimal, diberi kesehatan dan diberikan nilai yang baik, lulus dengan baik. Kita doakan. Ya, oke. Demikian kegiatan kita pada hari ini. Lebih dan kurangnya